Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK memulai fase percepatan digitalisasi kelembagaan yang modern dan adaptif melalui penyusunan cetak biru transformasi digital 2026. Langkah strategis ini menjadi upaya KPK menciptakan ekosistem kerja digital yang terintegrasi di seluruh unit kerja, sekaligus fondasi kuat dalam meningkatkan integritas dan transparansi. Wakil Ketua KPK sekaligus Ketua Komite Pengarah Transformasi Digital KPK, Agus Joko Pramono menekankan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang perlu segera direalisasikan. Baginya, pembangunan ini sangat penting agar rencana strategis dan kebutuhan pengembangan teknologi informasi di KPK relevan, terukur, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga. Pencegahan korupsi di lingkungan badan usaha milik negara atau BUMN terus dilakukan. Komitmen itu diwujudkan melalui pembukaan pelatihan calon penyuluh anti korupsi atau pelopor yang digelar bagi pegawai Injurni atau PT Aviasi Pariwisata Indonesia. Ini menjadi langkah awal bagi 47 peserta mempersiapkan diri mengikuti asesmen sertifikasi penyuluh anti korupsi atau PAKSI lewat pelatihan yang berlangsung 5 hari pada 24 hingga 28 November 2025. Upaya ini menjadi langkah strategis memperkuat budaya integritas di tubuh BUMN Holding pertama yang mengintegrasikan industri aviasi dan pariwisata Indonesia tersebut. KPK menyerukan revolusi sistemik pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kolaborasi nasional guna memperkuat upaya pencegahannya. Revolusi ini mendorong pergeseran cara kerja manual menjadi strategi terukur berbasis data besar atau big data, serta didukung teknologi informasi yang memadai. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sekaligus Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi atau Setnak PK, Agus Joko Pramono menekankan, mandat KPK tidak sekedar fokus pada organisasi, namun berorientasi tujuan besar tersebut. Menurutnya, target itu realistis jika seluruh elemen pengampu kewenangan negara berkolaborasi dalam satu kerangka kerja bersama. Anti-Corruption Film Festival atau ACFES yang kini memasuki tahun ke-11 bukan sekadar perayaan film, melainkan strategi mendalam guna menjangkau hati dan imajinasi generasi muda sekaligus membuka ruang dialog hangat dan terbuka. Festival ini menjadi panggung perjumpaan antara sineas, pelajar, komunitas film, akademisi, dan publik selama 5 hari di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi atau ACLC KPK, Jakarta. Tahun ini ACFES 2025 mengusung tema Dari Layar Kita Beraksi Berantas Korupsi, sebuah seruan sederhana namun tajam dan mudah diingat. Festival kali ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, namun panggung bagi berbagai narasi unik yang mengandung nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras atau Jumat bersepeda kakak. KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Kolaka Timur atau Koltim. Ketiga tersangka tersebut yaitu YSN selaku ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, HP sebagai ASN di Kementerian Kesehatan, dan AGR yang merupakan pihak swasta. Para tersangka selanjutnya ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK juga melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi atau TPK terkait proyek fiktif di Divisi Engineering, Procurement, dan Construction atau EPC PT Perumahan Pembangunan atau PTPP. Kedua tersangka tersebut yaitu DM selaku Kepala Divisi EPC PT PP dan HNN selaku Senior Manager Head of Finance and Human Capital Departemen Divisi EPC PT PP. Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mendorong jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov memperkukuh integritas tata kelola daerah. Pemprov Jatim dinilai masih memiliki sejumlah titik rawan yang berpotensi menjadi kasus nyata jika tidak memperkuat pengawasan.
Pada rapat koordinasi pengawasan daerah atau Rakorwasda di Batu Malang, Jawa Timur, KPK menyebut kerentanan korupsi di daerah yaitu menyangkut pokok-pokok pikiran atau pokir anggota dewan. Ia menyebut perkara hibah Pokmas yang pernah ditangani KPK dapat menjadi pelajaran berharga bagi Jatim, di mana perkara bermula dari minimnya pengawasan pelaksanaan pokir. Melalui Rakorwasda ini, KPK berharap Pemprov Jatim mampu menjaga ritme reformasi birokrasi yang selama ini telah berjalan baik. Dalam seminar hukum bertajuk Yuk Kita Seminar Volume 2 tahun 2025 di Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, KPK menempatkan politik sebagai pedang bermata dua. KPK menilai politik mampu mendukung sekaligus menggerus hukum itu sendiri, serta meminta generasi muda berperan krusial menjaga keseimbangan tersebut. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menekankan, hukum yang berlaku di suatu negara pada dasarnya merupakan cerminan konfigurasi politik yang tengah berjalan. Oleh karenanya, perubahan mendasar dalam penegakan hukum, termasuk efektivitas pemberantasan korupsi, tidak terlepas dari peran politik. KPK mengukuhkan 85 pegawai lintas unit sebagai instruktur pelatihan integritas anti korupsi atau Inspirasi KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto menegaskan, Inspirasi berperan sentral membentuk budaya integritas. KPK berharap Inspirasi dapat menjadi ruang tumbuh bersama para instruktur guna memperluas dampak integritas di seluruh lini organisasi. Melalui kolaborasi, keteladanan, dan semangat berbagi, para instruktur juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam membangun budaya anti korupsi yang kuat dan berkelanjutan. KPK resmi menutup perhelatan program tahunan edukatif dalam acara Puncak Pariwara Anti Korupsi dan Anti Corruption Film Festival atau AKFES 2025 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pada puncak apresiasi ini, KPK mengumumkan para pemenang penghargaan dari berbagai kategori yang dapat dilihat di situs kpk.go.id. Acara ini menegaskan kembali komitmen KPK dalam melibatkan masyarakat guna mewujudkan satu visi besar mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Dalam rangkaian kegiatan menuju Hakordia 2025, KPK menggelar Festival Media Digital Pemerintah atau FMDP 2025 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Mengusung tema Partisipasi Publik di Ruang Digital, Sinergi untuk Transparansi, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan, ruang digital menjadi kanal strategis publik guna mengawasi, memberikan masukan, dan menjaga integritas penyelenggara negara. Turut hadir sebagai narasumber Komisioner Komisi Informasi Pusat atau KIP, staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, VP PT Kereta Api Indonesia atau KAI, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, serta Chief Growth Officer Things Policy. KPK berharap inovasi dan praktik baik ini dapat direplikasi secara luas sehingga ruang digital benar-benar menjadi sarana pengawasan publik yang efektif dan berkelanjutan. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ke-4 November tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.